Puji Tuhan, salam sejahtera. Pagi ini kita mau berdoa mengawali. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur untuk hari yang baru. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema hari ini, pergunakan waktu yang ada. Pergunakan waktu yang ada. Ayat pokok dari Efesus 5 ayatnya yang ke-16. Di situ tertulis, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi saya bacakan Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Firman Allah mengajar kita untuk mempergunakan waktu yang Tuhan berikan. Waktu adalah bagaikan harta, bagaikan kesempatan selama kita hidup. Firman Allah menjelaskan tentang hidup manusia di dalam Ayub 14 ayatnya yang pertama. Di situ tertulis, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Sedangkan di dalam Ayub 14 ayatnya yang kedua, seperti bunga ia berkembang, lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Dari pembacaan kitab Ayub, di situ dijelaskan, waktu hidup manusia itu singkat. Hanya seperti bunga yang akan layu dan seperti bayang-bayang yang akan berlalu. Betapa singkatnya hidup manusia. Oleh karena itu, sudah ditentukan oleh Tuhan mengenai umur manusia, bahwa hidup manusia sebentar saja. Mazmur 90 ayatnya yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Kitab Mazmur menjelaskan bahwa kekuatan usia manusia bisa mencapai 70 tahun, 80 tahun, dan seterusnya. Tetapi kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sekalipun manusia bisa mencapai usia lanjut, menjadi sangat tua, panjang umurnya, tapi kekuatan manusia akan berkurang dan mengalami banyak sakit penyakit. Hal ini sudah dijelaskan oleh firman Tuhan. Oleh sebab itu, selagi kita diberi umur dan masih kuat dalam melakukan banyak hal, mari kita lakukan kehendak Tuhan. Seperti dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Di situ dijelaskan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dalam Galatia 6 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan menjelaskan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Firman Allah juga mengajarkan kita untuk jangan jemu-jemu untuk berbuat baik dalam hidup. Hidup yang baik adalah kalau kita taat menjadi pelaku firman Allah.
hidup beribadah kepada Tuhan. Hal yang baik juga apabila kita berbuat baik kepada semua orang. Hal ini juga bisa berarti menjadi terang dan garam, yaitu mempunyai pengaruh yang baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Jangan kita juga melupakan kawan-kawan seiman kita. Di dalam hidup manusia, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita harus bekerja keras dan bekerja sebaik-baiknya. Sebab hal itu diajarkan oleh firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat 23. Di situ tertulis, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kewajiban kita harus mengisi waktu yang Tuhan berikan, yaitu untuk bekerja, menabur hal yang baik, dan menjadi berkat bagi orang-orang seiman. Waktu yang Tuhan beri bagi kita, kita mau setia sampai waktunya Tuhan memanggil kita. Ada satu hal yang firman Allah juga ajarkan di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Di situ tertulis, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Kita harus memelihara, mempertahankan iman kita. Bahwa waktu yang kita isi, mari kita belajar untuk berkenan kepada Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam percaya, mengisi waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar dan setiap yang mengikuti acara doa pagi ini. Kiranya Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Setiap anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk siapa yang mengikuti acara ini juga Tuhan. Bagi mereka yang bekerja, bagi mereka yang berdagang, dan setiap aktivitas anak-anak Tuhan, diberkati Tuhan. Apapun pekerjaan mereka, apapun yang mereka lakukan di dalam nama Yesus, Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Berkati juga setiap ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu yang masih sekolah, kiranya diberkati, berikan kepintaran, kecerdasan, hikmat, akal budi di dalam nama Yesus. Tuhan, kami juga berdoa bagi mereka yang belum mempunyai pekerjaan. Tuhan, buka jalan di dalam nama Yesus. Setiap mereka yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Juga setiap pergumulan dari jemaat Tuhan, setiap mereka yang mempunyai pergumulan yang mengikuti acara ini di dalam nama Yesus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan di dalam nama Yesus. Tuhan beri jalan keluar, berikan kemenangan di dalam nama Yesus, supaya mereka semua boleh menang atas setiap kesulitan dan pergumulan di dalam hidup mereka. Juga hamba berdoa, bersyafaat juga bagi Bapak Gembala, anak-anak dan cucu-cucu setiap hamba Tuhan. Tuhan berkati pelayanan di GPD Budi Mulia, agar semakin banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, boleh setia dalam beribadah, setia dalam melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa syafaat untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para menteri dan para pemimpin yang ada. Tuhan berkati mereka semua, berikan hikmat, akal budi, takut akan Tuhan, sehingga Indonesia semakin maju, diberkati Tuhan, semakin makmur Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Tuhan, juga kami berdoa
buat kota kami. Kiranya berkati kota Jakarta. Kiranya Tuhan berikan kesejahteraan di dalam kota kami, berikan kedamaian, berikan Tuhan kemakmuran Tuhan. Sehingga setiap penduduk diberkati Tuhan. Setiap usaha mengatasi pandemi, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan negeri kami di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kiranya Tuhan tidak terjadi lagi Tuhan lonjakan di dalam penyakit daripada virus corona ini Tuhan. Kiranya nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tolong setiap dokter suster yang ada, setiap rumah sakit Tuhan pakai, Tuhan berkati. Sepanjang hari ini Tuhan tolong berkati semua yang mengikuti doa pagi ini. Berkati mereka jemaat Tuhan, berkati mereka yang mengikuti di dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan berkati sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.